Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sahihul Bukhari dan kita masih membahas kitab tentang makanan, yaitu pada hadis 5473. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الفرع, bab tentang fara'. Fara' itu nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah apa maknanya. 5473 wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abdan qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Ma'mar qala akhbarana Az-Zuhri an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la far'a, tidak ada lagi fara', wala atirata, tidak ada lagi atirah. Kemudian beliau menjelaskan wal fara', adapun fara' itu adalah awwalu, pertamanya, an-nitaji, hewan yang dilahirkan. Jadi anak pertama yang dilahirkan oleh seekor binatang. Kanu adalah mereka orang-orang jahiliyah yalbahunahu, menyembelih hewan tersebut litakhawaqitihim, untuk taghut-taghut mereka, maksudnya arca-arca mereka. Wal atirah, adapun atirah itu adalah fi Rajabin, sembelihan pada bulan Rajab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa far'a atau fara'a ini sudah dihapus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihapus? Karena ada dua hal. Yang pertama, dulu orang-orang jahiliyah menyembelih untuk arca-arca mereka. Nah, ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti tidak boleh menyembelih karena selain Allah. Yang kedua, mereka menyembelih dalam kondisi hewan tersebut masih kecil. Jadi dagingnya masih sedikit sehingga manfaatnya kurang banyak. Kalau memang kamu mau bersyukur kepada Allah, ini hewan saya sudah melahirkan, maka cara bersyukurnya tidak harus ketika lahir langsung disembelih. Itu dagingnya masih dikit. Lebih mending ditunggu agak gede. Nah, kalau sudah gede, sudah dewasa, ya sudah 6 bulan atau sudah 1 tahun, nah, baru disembelih. Dagingnya banyak, sehingga manfaatnya lebih besar. Adapun atirah ini adalah sembelihan pada bulan Rajab, maksudnya pada tanggal 10 Rajab. Jadi kalau sekarang Dzulhijjah tanggal 10 ada korban Idul Adha, maka dulu pada bulan Rajab tanggal 10 juga ada korban Rajab atau korban Rajabiyah atau atirah. Nah, ini sudah dikatakan oleh Nabi la atirata, sudah tidak ada atirah lagi. Kata-kata la atirah ini diperselisihkan oleh para ulama, apa maksudnya? Menurut mayoritas para ulama, tidak ada atirah artinya sudah tidak disyariatkan lagi. Jadi sudah enggak usah sembelih-sembelih lagi pada bulan Rajab. Menurut Imam Syafi'i, ini termasuk mufradatnya Imam Syafi'i, yang menyelisih yang lain, bahwasanya yang dimaksud la atirah, ini maksudnya la atirata wajibah. Tidak ada atirah yang wajib. Tapi kalau mau sembelih silahkan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau mau sembelih setiap bulan, silahkan. Ya. Lebih banyak yang disembelih, lebih bagus. Karena berarti kita lebih banyak bersedekah kepada orang-orang sekitar kita. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Jadi mazhab Syafi'i di sini mengartikan la atirata wajibah. Tidak ada yang wajib. Tapi kalau disyariatkan tetap disyariatkan. Nah, antum kalau hidup di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, tidak ada masalah sembelih bulan Rajab. Ya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan untuk tawaghid. Nah, kalau dulu kan untuk tawaghid. Nah, kita nyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyembelih bulan Rajab itu karena mengikuti madhab Syafi'i, tapi ya cuma sekali seumur hidup untuk mengikat ilmu saja. Ya. Jadi ilmu itu kalau diamalkan maka akan terikat. Kalau tidak diamalkan kadang-kadang lupa. Nah, maka untuk mengikat ilmu
Pernah sekali saya sembelih bulan Rajab. Kebetulan ada tamu, nah pas sekali ini momennya ya, sekalian ada tamu, sekalian bulan Rajab. Habis itu sudah nggak pernah melakukan lagi karena mengikuti mazhab jumhur dalam bab ini. Babul atirah, bab atirah tadi sudah kita bahas ya. Sehingga ini cuma pengulangan saja. Adapun perbedaannya dari sisi sanatnya. Perhatikan sanatnya yang tadi abdan. Sekarang 5474 وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة قال والفرع itu adalah awwalu nitajin pertamanya hewan yang lahir kana yuntajulahum yang dilahirkan untuk mereka yaitu dari binatang mereka. Kanu yadhbahunahu litawaghithihim wal atiratu fi rajabin sama dengan di atas tadi. Sudah muncul bintang 3, ini berarti sudah selesai kitab. Masuk pada kitab baru yaitu Kitabu Adz-Dzabahihi Was-Syaidi. Kitab tentang sembelihan-sembelihan dan pemburuan. Ini kitab yang ke-72 dalam Sahihul Bukhari. Bab tasmiyati, bab membaca bismillah ala syaidi atas buruan. Bisa disebut tasmiyah, bisa disebut basmalah. Tidak ada perbedaan antara tasmiyah dan basmalah. Tasmiyah ya basmalah, basmalah ya tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bismillah. Apa itu basmalah? Ya bismillah. Sebagian ada yang membedakan. Tapi yang membedakan ini saya belum menemukan kecuali dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya tasmiyah itu bismillah, bahwasanya basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi penjelasan seperti ini membedakan dua istilah ini kita terapkan pada ucapan-ucapan para ulama dalam kitab-kitab tidak sesuai ya. Jadi saya nggak tahu ini siapa yang mendahului Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam membedakan antara istilah tasmiyah dan basmalah. Menurut saya sama saja ya, tasmiyah, basmalah, basmalah, tasmiyah. Kenapa disebut tasmiyah? Karena kita mengucapkan bismi, ya kan? Ada ismi tasmiyah. Kenapa disebut basmalah? Ya karena kita mengucapkan bismillah, ada bismillah kemudian disingkat menjadi basmalah. Seperti la haula wala quwwata illa billah disingkat menjadi hauqalah atau haulaqah. Wa qoulihi ta'ala dan kalam Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la yabluwannakumullah sungguh betul-betul Allah akan menguji kalian bisyai'im minasyaidi dengan sesuatu dari buruan yaitu buruan darat ya kalau laut enggak apa-apa. Tanaluhu yang bisa mendapatkannya aidikum tangan-tangan kalian warimahukum dan tombak-tombak kalian. Maksudnya sangat mudah kalian untuk mendapatkan. Ya. Digapai dengan tangan bisa, digapai dengan tombak atau dengan senjata juga bisa. Mudah sekali. Nah, tapi meskipun mudah, itu ujian dari Allah. Takwa tidak. Ya. Karena tidak selalu yang mudah berarti kemudian ambil saja. Enggak. Ya. Mudah diambil, tapi kalau haram jangan diambil. Nah, ada seorang masyayikh dari seorang syekh di masa sekarang. Beliau mengatakan untuk umat Islam sekarang tahun 2026 la yabluwannakumullahu bisyai'im minal jawwal tanaluhu aydikum. Sekarang Allah menguji kalian dengan HP yang mudah sekali dicapai dengan tangan. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat atau untuk kebaikan. Karena mau cari keburukan di HP sangat banyak sekali. YouTube mau cari keburukan sangat full, penuh. Tapi mau cari kebaikan juga full. Jadi tergantung siapa penggunanya. Maka seperti dunia atau seperti uang, ya, netral. Siapa yang memegang? Uang dipegang orang saleh jadi baik. Orang dipegang orang jelek, uang dipegang orang jelek jadi jelek. Nah, maka jawal, HP, YouTube dan sebagainya juga sama ya. Siapa yang memegangnya, inilah yang hikmah yang dapat diambil dari ayat ini untuk kondisi kita sekarang. Surat Al-Maidah ayat 94. Ila qaulihi sampai kalam Allah Ta'ala adzabun alim, siksaan yang menyakitkan. Ini tertulis Al-Baqarah salah ya. Karena Al-Maidah. Wa qaulihi azza wa jalla dzikruh uhillat lakum telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am binatang ternak. Illa kecuali ma yutla apa yang dibacakan alaikum atas kalian. Surat Al-Maidah ayat 1.
ila qaulihi sampai kalam Allah Ta'ala, fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka orang-orang kafir, wakhshawni, dan takutlah kepada saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah ayat 3. Bahimah itu adalah binatang yang tidak bisa bicara, disebut bahimah. Dan semua binatang memang tidak bisa bicara. Mereka bisa bicara tapi bukan bicara yang seperti kita. Maka disebut bahimah. Adapun al-an'am itu adalah 3 macam, yaitu onta, sapi, sama kambing. Selain itu tidak disebut sebagai al-an'am. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, al-uqudu itu artinya al-uhudu, perjanjian-perjanjian. Ma uhilla wa hurima, yaitu apa yang telah dihalalkan, apa yang diharamkan. Sehingga semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut al-uqud. Aufu bil uqud. Nah, itu berarti semua perintah Allah harus dilakukan. Semua larangan Allah harus ditinggalkan. Kenapa perintah dan larangan Allah disebut uqud, sebagai perjanjian? Karena dulu ketika kita masih menjadi roh, itu Allah mengatakan kepada kita, alastu birabbikum, qalu bala. Jadi kita mengakui Allah sebagai Rabb. Nah, kalau mengakui Allah sebagai Rabb, ya berarti semua yang dihalalkan dilakukan, kita halalkan, yang diharamkan pun juga kita tinggalkan. Adapun illa ma yutla alaikum, apa yang dibacakan atas kalian, tafsirnya adalah al-khinzir, babi. Karena babi akan disebutkan pada ayat berikutnya. Yajrimannakum artinya adalah yahmilannakum, menyebabkan kalian. Syana'an boleh juga dibaca syan'an, nunnya disukun. Itu artinya adalah adawatu, permusuhan. Al-munkhaniqatu artinya adalah tukhnaku, yang dicekik, fatamutu, lalu dia mati. Al-mauqudatu artinya tudrabu, dipukul, bil khasyabi, dengan kayu. Tidak harus kayu ya. Pokoknya benda-benda yang berat yang digunakan untuk memukul, baik itu kayu, besi, dan yang lain-lainnya, maka itu termasuk mauqudah. Yuqidhuha, dia memukulnya, fatamutu, lalu dia mati, maka disebut mauqudah. Wal mutaraddiyatu artinya tataradda, yang dia jatuh, minal jabal, dari gunung. An-natihah artinya tuntahu syatu, ditanduklah seekor kambing. Fama adraktahu, maka apa yang engkau mendapatinya, yataharraku, masih bergerak-gerak, bidzanabihi, dengan ekornya, au bi'ainihi, atau dengan matanya, fadhbah wa kul, maka sembelihlah dan makanlah. Jadi hampir mati tapi masih ada gerakan, maka masih bisa disembelih. Kenapa? Karena masih ada tanda hidup, yaitu gerakan. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau sudah ada tanda mati, maka dia sudah termasuk mati. Sebagian lagi berpendapat kalau masih ada tanda hidup, maka berarti dia masih hidup. Jadi mau diikutkan yang mana? Diikutkan yang mati atau diikutkan yang hidup? Kalau diikutkan yang hidup, memang masih ada tanda hidup, gerak matanya atau gerak sayapnya. Kalau diikutkan yang mati, memang sudah ada tanda mati. Ada ayam terlindas motor, kemudian keluar darah dari mulutnya. Nah, itu sudah, kemudian dia sudah jatuh menggelebar-gelebar. Ini kalau dibiarkan 1 menit aja atau setengah menit, insya Allah udah mati. Tapi kemudian ada tetangga lari bawa pisau, bismillah, sembelih. Nah, seperti ini mukhtalaf, diperselisihkan. Ada yang mengikutkan kepada yang sudah mati, ada yang mengikutkan kepada yang masih hidup, dengan cara berpikir tadi ya. Satunya berpikir ini masih ada tanda hidup, berarti masih hidup. Satunya berpikir ini sudah ada tanda mati, berarti masuk kategori mati. Dan dua-duanya punya hujjah. Ya. Misalnya sudah ada tanda mati, dianggap mati. Seperti orang yang mau mati, tidak boleh kan dia mewasiatkan hartanya atau mensedekahkan hartanya lebih dari sepertiga, ya. Karena dia sudah mau mati. Kalau dia masih hidup, sehat walafiat, mau sedekah seluruh harta, silahkan aja. Karena hartanya masih milik dia secara sempurna. Tapi kalau dia sudah mau mati, kemudian mau mensedekahkan seluruh hartanya, nggak bisa. Itu dianggap seperti wasiat karena dia sudah hampir mati, sehingga jatahnya untuk bersedekah hanya sepertiga saja. Nah, di sini Imam Bukhari
memilih pendapat bahwa selama masih ada tanda hidup berarti masih bisa disembelih. Yataharrak bi'aini. Meskipun hanya dengan mata. Ya. Dengan mata itu berarti gerakan yang sangat sedikit sekali. Sayapnya sudah tidak bergerak. Ya. Tapi matanya masih berkedip-kedip. Nah ini bismillah sembelih. Ini. Kalau saya pribadi lebih suka untuk ihtiyat, ya, kehati-hatian, sehingga yang seperti itu silahkan antum makan, kalau saya tidak usah saja. Ini. Tapi kalau ada yang makan tidak dilarang sama sekali karena masih ada pendapat yang membolehkan. Ya, tapi saya jujur ini mas'alatun khilafiyatun. Kalau ada yang menulis makalah, alhamdulillah. Kalau belum ada bisa ditulis. 5475. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال saat aku bertanya kepada An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an sayyidi tentang buruan al-mi'radi. Mi'rad ini kalau kita cari dalam syarah itu banyak sekali maknanya ya. Tapi makna yang saya pilih adalah sahmun bila risin. Anak panah tapi tidak ada bulu di belakangnya. Nah, itu namanya mi'rad. Kenapa ini ditanyakan? Karena kalau anak panah tanpa bulu di belakangnya, maka seringkali ketika dilempar, itu dia melesatnya tidak lurus begini. Nah, tapi kemudian dia berbalik, mungkin terkena angin dan sebagainya. Ya. Akhirnya yang terkenai oleh binatangnya ini bukan bagian tajamnya, tapi bagian badannya ini. Nah, itu mi'rab. Tapi kalau sudah ada bulu di belakangnya, nah itu biasanya lurus terus ya sampai menancap ke tujuan. Qala beliau mengatakan ma asaba apapun yang mengenai bihaddihi dengan bagian ujungnya dengan bagian tajamnya fakulhu maka makanlah dia. Wa ma asaba dan apapun yang mengenai bi'ardihi dengan bagian lebarnya atau bagian tumpulnya fahuwa waqidun maka dia adalah al-mauqudzah yang mati karena terpukul tadi. Wasa'altuhu dan saya bertanya kepada beliau an saydil kalbi dari buruannya anjing. Faqala maka beliau mengatakan ma amsaka apa yang menahan alaika untukmu fakul maka makanlah. Yang dimaksud menahan itu cuma menangkap tanpa memakan sama sekali. Nah, berarti kalau dia memakan maka sudah tidak halal. Fa inna karena sesungguhnya akhdal kalbi menangkapnya anjing itu zakatun seperti penyembelihan. Jadi kalau hewannya normal, maka kita sembelih. Tapi kalau hewannya hewan buruan, ya, mendapatkannya dengan cara berburu, maka tidak harus disembelih, cukup dengan ditangkap oleh anjing tadi. Wa in wajadta dan jika engkau mendapati ma'akal bika bersama anjingmu, au qala kilabika, atau Nabi mengatakan anjing-anjingmu, kalban akhar, anjing yang kalban ghairah, anjing yang selainnya, fa khasyita lalu kamu khawatir ayyakuna bahwasanya dia itu akhadahu ma'ahu menangkapnya bersama anjing lain tersebut. Waqad qatalahu dan sungguh dia telah membunuhnya, fala ta'kul maka jangan kamu makan. Fa innama karena tiada lain dzakarta engkau sudah menyebut ismallahi nama Allah ala kalbika untuk anjingmu saja. Walam tadhkurhu dan engkau belum menyebut nama Allah ala ghairihi atas selain anjingmu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita boleh berburu dengan senjata tajam seperti misalnya panah dan sebagainya. Tapi syaratnya ada dua. Syarat yang pertama tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi sudah mafhum dari kalimat berikutnya, yaitu harus membaca bismillah. Di sini memang tidak ada kata-kata sebut bismillah, tidak ada. Cuma ada syarat kedua yaitu bihaddih, mengenai bagian tajam. Nah, sehingga kalau tidak mengenai bagian tajam, maka tidak halal. Kita lempar dengan anak panah, tapi anak panahnya malah mengenai ranting ya. Akhirnya burungnya itu hanya kena bagian badannya anak panah. Nah, maka ini tidak halal karena dia termasuk yang terbunuh karena mauqudzah. Anjing juga begitu. Kalau anjing berburu, maka syaratnya dua. Syarat yang pertama, dia itu amsaka, menangkap saja. Berarti kalau dia tidak menangkap tetapi memakan, maka dia tidak halal hasilnya. Kenapa? Karena kalau menangkap itu berarti sudah terlatih. Kalau memakan itu berarti belum terlatih. Jadi syarat pertama bisa dikatakan anjingnya harus terlatih. Tanda terlatihnya apa? Menangkap. Karena dia disuruh untuk menangkap. Kalau dia menangkap malah makan, maka tidak halal. Meskipun ini masalah khilafiyah.
Sebagian kecil ulama berpendapat meskipun dimakan boleh ya, tapi ini pendapat yang sangat lemah karena bertentangan dengan kata-kata amsaka ini. Kemudian syarat yang kedua adalah zakar tasmallah, sudah menyebut bismillah. Kalau lupa bagaimana? Nah, lupa dimaafkan. Lupa apa? Dimaafkan. Sama dengan menyembelih. Ya. Menyembelih itu gimana? Wajib bismillah. Kalau lupa dimaafkan. Meskipun juga ada khilafiyah kecil ya, tapi kita pakai pendapat bahwasanya lupa dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan 3. Lupa, salah tanpa sengaja, dan dipaksa. Ya, maka ini termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi mengatakan, kalau ada anjing lain, maka tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena anjing kita sudah dibismillahi, anjing yang lain ini kita tidak tahu apakah sudah dibismillahi atau tidak. Nah, karena kita tidak tahu apakah sudah bismillah atau tidak, maka dimenangkan yang belum bismillah. Sehingga ini mirip dengan kaidah idza ijtama'a al-halalu wal haramu ghulliba al-haram. Kalau berkumpul antara halal dengan haram, maka dimenangkan yang haramnya. Atau kalau berkumpul antara yang dilarang dan dibolehkan, al-mubih wal muhdhir ma ghulliba al-muhdhir. Maka dimenangkan yang melarangnya. Berikutnya bab saydil mi'rad, bab buruan dengan mi'rad. Mi'rad tadi sudah ya, yaitu kalau terjemah yang saya pilih adalah anak panah tanpa bulu. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, fil maqtulati, tentang hewan yang terbunuh, fil bunduqah, dengan bunduqah. Bunduqah ini lebih tepatnya diartikan tuluk. Jadi senjata yang eh, yang menggunakan eh, batu yang bundar atau tanah yang dibuat bundar. Nah, maka disebut bunduqah. Kalau bahasa kita sekarang kan bunduqah sering diartikan apa? Bedil. Ya. Nah, bedil itu kalau diartikan untuk kata ini nggak cocok. Karena bedil manuk yang sekarang itu tajam, pelurunya tajam. Nah, kalau bunduqah ini pelurunya tidak tajam, dia bulat, bundar. Maka Ibnu Umar mengatakan kalau diserang dengan bunduqah tilkal mauqudah, itu termasuk yang mauqudah, yang mati karena dipukul. Wa karihahu, dan membencinya, maksudnya mengharamkan makan hewan yang diburu dengan bunduqah, Salim, Qasim, Mujahid, Ibrahim, Atha, Hasan. Ini semuanya adalah ulama-ulama generasi salaf ya, generasi tabi'in. Kemudian masalah yang lain, beliau mengatakan wa karihal Hasan, dan Imam Hasan Al-Basri membenci ramyal bunduqah, melempar dengan bunduqah fil qura, pada desa-desa, wal amsari, dan kota-kota. Wala yara ba'san, dan beliau tidak berpendapat tidak masalah fi masiwahu, pada selain desa dan kota. Kenapa? Karena di desa dan kota ini banyak orang. Sehingga kalau kita melempar dengan bunduqah, maka dikhawatirkan akan mengenai orang. Pakai pelintang, kena kepala orang, pakai tulup, maka kena mata orang, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di padang pasir atau di hutan, silahkan, tidak ada masalah, tidak akan mengganggu banyak orang. Dan dari sini diambil pelajaran bahwa antara qaryah, desa, dengan amsar, dengan kota, itu ada perbedaannya. Sehingga disebut dua. Kalau tidak ada perbedaannya, maka tidak perlu disebut dua begini. Nah, perbedaannya apa? Perhatikan ada 3. Kalau kota, maka itu ada pasarnya. Desa nggak ada pasar. Yang kedua, kalau kota itu ada qadhi atau ada hakim. Kalau tidak ada berarti desa. Yang ketiga, kalau kota itu adalah ada syurtah, ada polisi. Nah, nggak ada polisi berarti itu adalah desa. Jadi istilah desa zaman sekarang dengan istilah desa yang ada dalam kitab-kitab mungkin sedikit berbeda. Karena kita sekarang menyebut suatu tempat desa, padahal sudah ada pasarnya, sudah ada polisinya, sudah ada qadhinya. Nah, maka disebut desa dan kota itu versi para ulama fikih adalah bedanya seperti itu tadi. Jadi keamanan perut ada pasarnya, keamanan kondisi yaitu keamanan masyarakat, yaitu dengan ada qadhi dan polisinya. 547.
وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال, ini nama keren nih, Abi Safar bisa digunakan untuk nama kunyah. Sami'tu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mi'raj. Faqala idza asabta, jika engkau mengenai bihaddihi dengan tajamnya, fakul maka makanlah kalau sudah bismillah. Wa idza asaba, dan jika mengenai bi'ardihi dengan bagian tumpulnya, faqatala, lalu membunuh, fa innahu waqidun, maka sesungguhnya dia itu mati karena terpukul, fala ta'kul, maka jangan Anda makan. Fakultu, saya bertanya lagi, ursilu kalbi, saya lepas anjing saya untuk berburu. Qala idza arsalta kalbaka, jika engkau melepas anjingmu, wasammaita, dan sudah bismillah, fakul, maka makanlah. Nah, ini syarat yang tadi tidak disebutkan, tapi di sini sudah disebutkan. Qultu fa in akala, kalau dia ikut makan gimana? Qala fala ta'kul, jangan kamu makan. Fa innahu lam yumsik alaik, karena dia itu tidak menangkap untuk kamu. Innama amsaka ala nafsi, tiada lain dia menangkap untuk dirinya sendiri. Berarti dia belum terlatih. Nah, maka pendapat yang membolehkan tadi itu sangat lemah. Qultu, saya bertanya lagi, ursilu kalbi, saya melepas anjingku, fa ajidu ma'ahu kalban akhar, lalu saya mendapati bersamanya anjing yang lain. Qala, beliau mengatakan, la ta'kul, jangan kamu makan. Fa innaka, sunya kamu, innama, sunya tiada lain, samaita, engkau sudah bismillah, ala kalbika, atas anjingmu saja. Walam tusammi, dan kamu belum bismillah, ala akhar, atas anjing yang lain. Dan dari sini diambil pelajaran betapa mulianya ilmu. Dengan sebab ilmu, maka anjing oleh Allah dimuliakan. Kamu terlatih, maka hasil buruanmu halal. Kamu tidak terlatih, tidak punya ilmu, maka hasil buruanmu haram. Kalau anjing saja seperti itu, bagaimana dengan manusia? Nah, maka kita ini duduk di majelis ilmu seperti ini pasti sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu ma asabal mi'radu bi ardi. Bab apa yang mengenai mi'rad itu dengan bagian tumpulnya. 5477. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qabisatu qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam bin al-Harith an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna nursilul kilabal muallamah, anjing-anjing yang terpelajar. Qala qul ma amsakna 'alaika qultu wa in qatalna, meskipun sudah membunuh mereka itu. Qala wa in qatalna qultu wa inna narmi bil mi'radi qala qul ma khazaqa, makanlah apa yang khazaqa. Perhatikan ya, pakai zain. Kalau ada yang pakai ra, salah. Karena sebagian naskah itu pakai ra, dengan ra salah ya. Khazaqa dengan zain. Apa artinya khazaqa? Perhatikan. Khazaqa itu adalah jaraha, melukai. Berbeda dengan kharaqa. Kharaqa merobek. Meskipun mirip kan? Namanya merobek itu ya luka. Namanya luka ya robek. Ya, tapi maksudnya periwayatan hadis itu harus sesuai dengan apa yang kita dengar. Guru mengatakan khazaqa, jangan ubah kharaqa, enggak boleh ya. Meskipun maknanya mirip, enggak bisa. Wa ma asaba, dan apapun yang mengenai bi'ardihi dengan bagian tumpulnya, fala ta'kul, maka jangan engkau makan. Nah, maka ringkasnya, kalau dia itu tajam sehingga dia menyebabkan robek dan luka, maka hukumnya adalah halal. Tetapi kalau dia tidak tajam sehingga tidak menyebabkan robek dan luka, tapi hanya menyebabkan kematian, nah, maka itu adalah waqidun, atau mati karena terpukul saja. Dalam hadis ini Nabi menyebutnya, atau rawi menyebutnya dengan istilah muallamah, yang terlatih, terpelajar. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 4, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mukallibin, kalian mengajari mereka. Kenapa tidak muallimin ya? Karena rata-rata yang digunakan adalah kalbun ya. Nah, sehingga mukallibin. Seandainya yang sering digunakan itu misalnya adalah namirun, nah, atau singa, apa, macan. Nah, mungkin Allah mengatakan munammirina,
tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Tapi hukumnya ini berlaku untuk semuanya ya. Mau anjing, mau singa, mau apa itu? Macan ya, semuanya kalau sudah terlatih untuk berburu maka hukumnya sama. Jadi kata-kata kilab ini tidak khusus untuk anjing tok. Apapun binatang buas maka bisa disebut sebagai kilabun atau kalbun. Maka kalbun itu ada dua makna, ada makna luas, ada makna sempit. Makna sempitnya anjing, makna luasnya adalah semua binatang buas. Apa dalilnya bahwasanya kalbun artinya binatang buas? Sallit alaihi kalban ya'kuluhu. Ada riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada seseorang kafir yang kurang ajar, ya Allah sallit alaihi kalban ya'kuluh. Kirimkanlah kepada dia seekor kalab yang akan menangkap dia. Pas dia tidur, oleh teman-temannya ditaruh di tengah, karena khawatir doa Nabi Muhammad mustajab. Jadi mereka itu sangat tahu bahwasanya Nabi itu betul-betul Nabi, karena doanya sering mustajab. Sehingga mereka taruh tengah. Pas safar, sudah ditaruh tengah, malam-malam mereka tidur, ada singa datang. Dan singa ini melewati yang bagian pinggir sampai ke area tengah tadi. Begitu sampai di tengah, itu orangnya dimakan oleh singa tadi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kalban tidak harus anjing. Karena Allah ternyata kirim apa? Singa. Ya, meskipun riwayat tadi mungkin perlu dicek lagi sanadnya apakah sahih ataukah tidak. Ya, seingat saya tidak sahih sanadnya. Berikutnya bab saydil qaus. Bab buruan dengan busur. Busur maksudnya anak panahnya busur. Waqal Hasan dan berkata Hasan wa Ibrahim dan Ibrahim. Kalau Hasan adalah Al-Basri, kalau Ibrahim adalah An-Nakhai. Idza daraba apabila dia itu memukul saydan satu buruan, fabana lalu terputus atau terlepas minhu dari buruan tadi yadun satu tangan au rijlun atau satu kaki, la ta'kul jangan makan alladzi bana yang terlepas, wa kul sairahu dan makanlah sisanya. Kenapa beliau mengatakan jangan makan yang terlepas? Mad dalil. Mari ya kawan. Ad-dalil. Hadis ma'ruf fil bulugh. Ma quti'a ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitatun. Apapun yang terputus dari binatang dalam kondisi masih hidup, maka yang putus tadi adalah bangkai. Ada burung, kita tembak, des. Kemudian terkena bagian pantatnya atau pahanya. Pahanya lepas, das. Nah, maka kemudian burungnya jatuh mati. Maka burungnya halal, tapi paha yang lepas tadi haram. Karena saat kita tembak, dia masih hidup. Kemudian terlepas. Nah, maka ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun. Ini riwayat Abu Dawud. Maka fatwa dari Hasan dan Ibrahim sesuai dengan riwayat tersebut. Wa qala Ibrahim dan berkata Ibrahim An-Nakhai, "Idza darabta apabila engkau sudah memukul unuqahu tengkuknya, aw wasatahu atau bagian tengahnya, fakulhu maka makanlah dia." Kenapa menurut Ibrahim harus tengkuk dan bagian tengah? Karena tengkuk dan tengah itu penyebab kematian. Beda kalau misalnya terkena kakinya saja. Terkena kakinya itu belum tentu mati. Bisa mati, bisa hidup lagi. Nah, maka harus tempat yang menyebabkan kematian, tengkuk atau tengah. Wa qala al-A'mash dan berkata A'mash an Zaidin dari Zaid, ista'sa telah maksiat. Maksiat itu maksudnya apa? Lari atau apa? Minggat. Ala rajulin terhadap seseorang min ali Abdullah dari keluarga Abdullah bin Mas'ud himarun satu keledai. Keledai ini maksudnya keledai liar. Kalau sekarang misalnya zebra, zebra. Fa amarahum maka Ibnu Mas'ud menyuruh mereka ayyadribuhu untuk memukul zebra tadi haitsu tayassara dimanapun yang mudah. Yang mudah kepalanya ya pukul kepalanya, yang mudah pahanya ya pukul pahanya.
Kemudian kata beliau, da'u, tinggalkan masa minhu, apa yang jatuh darinya, wa kuluhu, dan makanlah dia, maksudnya makanlah sisanya. Jadi misalnya dia lari, kemudian kita ambil golok, nah, kita pukulkan pada tubuhnya, ternyata kena bagian pahanya kemudian lepas, ya, turun ke aspal. Nah, yang sudah turun ke aspal itu biarkan. Tapi nanti setelah dia ketemu, ya, dan dia sudah mati, nah, maka sisa yang ada di tubuhnya itu yang halal. Yang tadi lepas tadi jangan diambil lagi karena berdasarkan hadis tadi, ya. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun. Berikutnya 5478. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Haywah قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله Inna sesungguhnya kami ini bi ardi qaumin pada suatu kampung, suatu kaum min ahlil kitabi dari ahli kitab Yahudi Nasrani. Afanaqulu apakah boleh kita makan fi aniyatihim pada wadah-wadah mereka. Nah, seperti misalnya dulu ya, Hawari yang di situ itu sering dikasih makan oleh rumah utaranya Hawari sini. Dulu dipakai oleh orang Cina kafir. Nah, dikasih makan gudeg misalnya. Nah, boleh enggak itu ya? Fi aniyatihim pada wadah mereka. Wa bi ardi saudin dan pada kampung suatu yang penuh buruan. Asidu yang saya berburu bi qausi dengan busur saya. Wa bi kalbi dan dengan anjing saya alladzi laisa bimuallam yang tidak terlatih. Wa bi kalbil muallam tapi juga dengan anjing yang terlatih. Fama yasluhu li maka apa yang halal untuk saya. Dalam bahasa syar'i kata-kata yasluh itu digunakan untuk makna halal. Yasluh, yanbaghi, yahillu sama. La yanbaghi hadza lil muttaqin. Tidak pantas emas ini untuk orang yang bertakwa. Maksudnya haram untuk laki-laki. Ma yasluh, ma yahil, apa yang halal. Qala amma ma dzakarta adapun yang engkau sebutkan min ahli kitab dari ahli kitab fa in wajadtum kalau kalian mendapati ghairaha selain dari wadahnya mereka fala taqulu fiha maka jangan kalian makan padanya. Ini disalahpahami oleh sebagian kita ya. Oh berarti najis enggak? Mereka biasanya makan babi. Mereka biasanya minum miras. Itu yang menyebabkan Nabi mengatakan la taqulu fiha. Taunya dari mana? Dari hadis riwayat Abu Dawud disebutkan secara terperinci pertanyaannya itu ya. Mereka itu makan babi, mereka itu minum minuman keras. Nah, maka Nabi mengatakan fala ta'kulu fiha. Terus kalau tidak ada selainnya kita kalau tidak ada selainnya maka kita boleh memakan tapi kita disuruh mencuci dulu. Nah, mencuci itu karena tadi ya, mereka biasanya gunakan untuk babi, gunakan untuk miras. Tapi kalau mereka gunakan untuk yang suci, yang tidak perlu dicuci. Misalnya nih ya, ada seorang anak masuk Islam, ibunya atau bapaknya masih kafir. Kemudian bapaknya buat teh. Setelah itu diminum. Setelah selesai, kemudian anaknya memakai. Apakah harus dicuci dulu? Enggak. Kenapa? Teh suci, ya. Teh tidak najis, ya. Nah, maka hukum asalnya wadah orang kafir adalah tahir suci. Al aslu fi awanil kufari at-taharatu. Hukum asal dari wadah-wadahnya orang kafir adalah suci. Kapan dia najis? Kalau digunakan untuk khamar, kalau digunakan untuk babi dan sebagainya. Ya, itu dalam riwayat Abu Dawud yang lebih lengkap. Fa illam tajidu kalau kalian tidak mendapati faghsiluha maka cucilah dia wa kulu fiha dan makanlah padanya. Wa ma dan apapun yang engkau berburu biqausika dengan busurmu fadzakar tasmallah lalu kamu sudah menyebut nama Allah fakul maka makanlah. Wa ma dan apa yang kamu berburu bikal muallam dengan anjing yang terlatih fadzakar tasmallah lalu kamu sebut nama Allah fakul makanlah. Wa ma dan apa yang kamu buru bikal ghairil muallamin dengan anjingmu yang tidak terlatih fa'adrakta lalu kamu masih mendapati zakatahu penyembelihannya maksudnya masih hidup dan masih bisa disembelih maka sembelihlah fakul maka makanlah setelah disembelih tadi. Jadi kalau kita berburu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama
setelah kita kirim anjing pemburu, kita temukan buruannya sudah mati. Nah, kalau sudah mati, maka selama sudah bismillah dan sudah terlatih, yaitu tidak dimakan sedikit pun, maka halal. Kemungkinan yang kedua, dia masih hidup. Nah, kalau masih hidup, maka harus kita ambil pisau kemudian kita sembelih. Jangan dibiarkan saya tunggu mati aja. Kalau ditunggu mati haram. Karena apa? Dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah halal. Soalnya penangkapannya sama dengan penyembelihannya. Kalau masih hidup, maka penangkapannya tidak sama dengan penyembelihannya. Kalau dia masih hidup, maka harus kita sembelih. Sehingga di sini ada kata yang mahdhuf ya. Fa'adrakta zakatahu fadhbah. Kalau kamu masih mendapati penyembelihannya, maka sembelihlah lalu makanlah. Nah, kata-kata sembelihlah di sini enggak disebutkan karena sudah mafhum. Kalau tidak memahami seperti ini, nanti kita akan masuk dalam pemahaman yang salah seperti mazhab Zahiri ketika memahami ayat fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Man kana maridan au ala safar. Barang siapa yang safar pada bulan Ramadan, maka harus mengganti pada hari yang lain. Nah, kata mazhab Zahiri, berarti kalau safar tetap puasa tidak sah karena wajib mengganti. Nah, padahal kalimatnya di sini, kalau kalian safar fa'aftara, lalu kalian itu tidak puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, baru wajib mengganti di hari yang lain. Ada sesuatu yang mahdhuf. Kenapa dihapus? Ya karena sudah mafhum. Kalau sudah mafhum itu orang Arab sukanya menghapus karena khairul kalami ma dalla wa qalla. Ucapan paling bagus itu yang singkat padat sehingga yang sudah mafhum dihapus saja. Nah, seperti di sini dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah mafhum. Berikutnya babul khalfi, bab pelintang, ketapel, wal bunduqah dan tulup. Tahu tulup enggak orang-orang sekarang? Tahu. Nah, karena zaman saya kecil masih mainan tulup. Saya masih ingat sekali, depan rumah saya itu punya tetangga, dia suka iseng. Main tulup itu diarahkan ke pintu rumah saya. Das, das, des. Sehingga kita di rumah terganggu. Saya keluar, orangnya sembunyi. Saya tutup pintu lagi, dipelintang lagi. Mau saya balas, kalau saya balas, apa namanya, saling memudarati nggak boleh. Tapi kalau tidak dibalas, terganggu juga. Ya, akhirnya saya biarkan, lama-lama kesal juga dia. Namanya apalagi sama-sama ya. Saya Abdullah juga dia juga Abdullah. Nah, sekarang dia orangnya kemana nggak tahu saya. Mudah-mudahan sudah jadi orang baik kalau dulu orang nakal. 5479. Fabihi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Rashid qala hadatsana Waqi'un wa Yazid bin Harun wal lafdhu li Yazid an Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah bin Buraidah an Abdullah bin Mughaffal annahu ra'a bahwa dia melihat rajulan yakhdhif, seseorang melintang. Faqala lahu, dia mengatakan kepadanya, la tahdhif, jangan mengetapel begitu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anil khadfi, dari ketapel. Au qala, atau dia mengatakan kana yakrahul khadfa, adalah Nabi membenci ketapel. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu, sesungguhnya ketapel itu la yusadu bihi, tidak boleh diburu dengannya saydun, suatu buruan. Wala yungka, dan tidaklah dilumpuhkan bihi dengannya aduun, musuh. Kalau melukai dikit iya, tapi melumpuhkan nggak bisa. Walakinnaha, akan tapi ketapel itu qad taksirus sinna, kadang-kadang memecahkan gigi, wa tafqa'ul aina, dan memecahkan mata. Matanya pecah kemudian lepas dari tempatnya, itu tafqa'. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika yahdhif. Kemudian dia melihatnya setelah itu masih mengetapel. Maka dia mengatakan kepadanya, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya sudah menyampaikan hadis kepada kamu dari Rasul, annahu naha 'anil khadfi, bahwa beliau melarang dari ketapel, au qala karihal khadfa. Beliau membenci ketapel, wa anta takhdhif, kamu masih saja ngetapel. La ukallimuka kada wa kada. Saya tidak akan bicara pada kamu seperti ini. Dalam riwayat Muslim, abadan, selama-lamanya saya tidak akan bicara sama kamu. Riwayatnya Bukhari lebih halus ya, kada wa kada. Riwayatnya Muslim, abadan. Saya nggak tahu ini perubahan dari Imam Bukhari atau perubahan dari gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala. Karena Imam Bukhari itu terkenal orangnya sangat-sangat lembut dan halus sekali. Sehingga kalau dia menjarah seseorang, menyebutkan aib seseorang dalam perawi hadis, periwayatan hadis, itu kalimatnya halus-halus.
Kalimatnya misalnya apa namanya, tarakuhu ya. Para ulama meninggalkan orang ini. Tidak pernah mengatakan yang dahsyat-dahsyat, misalnya dajjal dan sebagainya, ya beliau memilih kata-kata yang lebih lembut ya. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak bicara kepada seorang muslim lebih dari 3 hari atau memboikotnya lebih dari 3 hari itu diperbolehkan apabila bukan dalam rangka hududun nafsi. Tapi kalau dalam rangka hududun nafsi, ya, yaitu bagian jiwa kita sendiri, yaitu apa namanya masalah-masalah dunia misalnya, gesekan masalah dunia, rebutan kamar mandi, rebutan makan dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau bab agama seperti ini diperbolehkan menghijrah, memboikot sampai berhari-hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya sampai abadan pun juga diperbolehkan kalau memang seperti itu bermanfaat ya. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka lebih baik cara yang lain yaitu dinasihati terus-menerus. Kemudian di sini ada nama Abdullah bin Mughaffal. Baru sekitar sepekan yang lalu saya mendengar salah satu guru kami, Syekh Abdul Qadir Al-Kattani, beliau mengatakan saya tidak suka membaca Mughaffal, tapi Mughfal. Karena kata beliau kata-kata Mughaffal itu maknanya jelek. Masa orang namanya jelek? Ini kan sahabat Nabi ya, Abdullah bin Mughaffal. Terus salah satu teman kami yang ngaji sama beliau namanya Syekh Muhammad Jubaili bertanya, Syekh ini kan nama orang jahiliyah, ya. Orang jahiliyah akan mungkin saja ngasih nama dengan nama-nama yang tidak baik. Ya. Maka beliau mengatakan, ya kita tetap husnudzon kepada manusia dalam bab masalah nama, meskipun orang jahiliyah. Dan beliau mengatakan tidak suka membaca Mughaffal karena beliau mencari dalam kitab-kitab Tarajum Rijal, kata beliau, belum pernah beliau temukan dengan apa dhabt atau apa namanya penyebutan harokat yang pasti untuk kata-kata Mughaffal. Misalnya bitasydidi alfa, enggak ada kata-kata begitu ya. Sehingga selama masih bisa dibaca Mughaffal, beliau suka membacanya Mughfal. Ya. Kalau kita mau mengikuti alur yang apa yang sudah terkenal, ya baca saja Mughafal, nggak ada masalah ya. Tidak terlarang kita membaca Mughafal. Ini hanya satu ilmu baru yang saya dapatkan atau saya dengar dari Syekh Abdul Qadir Al-Kittani hafizahullah taala. Beliau itu siapa? Beliau itu ahli hadis dari Maroko, keturunan dari Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Muhammad bin Ja'far Al-Kittani yang ulama besar, sudah wafat, penulis kitab-kitab yang sangat banyak, salah satunya Risalah Mustatrafah yang bicara tentang macam-macam kitab hadis. Kemudian punya anak itu seorang ulama juga uh, Al-Muntasir Al-Kattani atau Muhammad Al-Kattani. Kemudian punya cucu ini tadi ya Abdul Qadir Al-Kattani. Nah, kita baru sempat ketemu dengan cucunya karena yang kakeknya itu sudah lama wafatnya rahimahumullahu taala. Dan beliau punya kitab hadis namanya Safwatu Al-Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Satu kitab seperti Jami' Shaghir, isinya sekitar 4.000 hadis. Beliau pilihkan semua hadis yang disahihkan oleh para imam-imam. Jadi tidak cukup satu imam yang mensahihkan, beberapa imam mensahihkan. Nah, maka beliau masukkan dalam kitab ini, maka kitab ini sangat layak untuk dikhatamkan oleh para tullabul ilm. Ya. Safwatu al-Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Lebih bagus daripada Jami' Shaghir karena Jami' Shaghir itu campur dengan hadis palsu, dengan hadis dhaif dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.